Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita untuk melihat bahwa Allah Bapa kita di surga itu mengasihi semua orang. Oleh sebab itu, mari kita sadar dan mengikuti alur kasih Tuhan yang tidak terbatas itu pada waktu kita sebentar mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Engkau punya firman yang luar biasa yang kami dengar sebentar. Tuhan memberkati kami semua supaya kami punya hati Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasalnya yang kelima ayat 45. Injil Matius pasal 5 ayat 45, demikian bunyi firman Tuhan. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, sebab Ia menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Amin. Saya sering kali mengajak saudara sekalian mengaitkan firman Tuhan ini dengan apa? Dengan mana yang dari surga. Sekali lagi saya mengatakan kepada saudara sekalian, di sana ada pecundang, di sana ada orang yang mau mencungkil kekuasaan orang lain. Macam-macam mereka. Bahkan kita mendengar, nanti silakan baca dalam Bilangan pasal 23, ya. Saudara akan mendengar di sana bagaimana keadaan hidup mereka. Ya, orang jahat itu tetap jahat. Jadi mari kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa itu mana diberikan kepada semua orang, orang jahat dan orang baik. Jadi mari kita lihat itu, dan tadi saya sudah katakan, mari kita punya kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jangan kita memandang agama orang atau kepercayaan orang. Kalau orang itu perlu tolong, ya cepatlah tolong. Apa kata firman Tuhan tadi? Tuhan menerbitkan mataharinya. Ya, saya suka membayangkan kami di Batam, saudara sekalian. Itu mataharinya terbit untuk semua orang gereja, ya? Tidaklah, saudara sekalian. Untuk semua orang mataharinya terbit. Juga untuk tempat-tempat yang gelap itu. Matahari terbit juga di sana. Hujan juga begitu. Ya. Ya, memang ada hujan lokal sih. Tapi maksud saya, Tuhan menurunkan hujan yang sama kepada orang yang ya ada dalam gelap-gelap itu, ada dalam remang-remang itu. Jadi inilah yang disebut sebagai apa? General grace. Ada dua macam grace atau anugerah Tuhan, yaitu satu general grace, itu yang kita dengar tadi. Itu yang kita dengar tentang mana yang roti malaikat dari surga. Untuk Korah, Datan, dan Abiram, itu pemberontak itu mana dicurahkan? Iya, dicurahkan. Walaupun kemudian hari mereka ditelan bumi, dihukum oleh Tuhan. Jadi mari kita ingat ini, dan kita punya hati yang sama. Tetapi kasih yang seperti ini tidak menyelamatkan. Ya, bukti tadi, Korah, Datan, dan Abiram itu ditelan bulat-bulat oleh bumi yang terbelah tempat perkemahan mereka. Saudara pemirsa sekalian, jemaat yang menyaksikan program ini, kita ingat hanya ada satu special grace, yaitu anugerah Tuhan dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau saudara mengalami
general grace dan special grace, mari bertobat sungguh-sungguh, buka hati dan terima Yesus dalam hati saudara sekalian, dan kemudian dilepaskan dari kutuk. Saudara pemirsa, mari kita hari ini punya keyakinan bahwa Tuhan itu mengasihi semua orang, tetapi kasih yang khusus, anugerah yang khusus hanya diberikan kepada orang yang menanggapi kasih itu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang ada pada salib itu, saudara sekalian. Oleh karena itu, jangan pernah mengabaikan salib Yesus. Ayatnya di mana? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, anugerah Tuhan begitu besar. Ini lagi special grace. Karena itu ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus kita terima anugerah yang umum, general grace. Tetapi kalau kita mau masuk surga, mau selamat, ya terimalah Tuhan Yesus Kristus. Ya tidak lain daripada itu. Dan saya yakin bahwa semua pemirsa sudah menyadari hari ini bahwa begitu pentingnya kita untuk menghormati Tuhan, juga menghormati sesama manusia, menghormati juga menjaga lingkungan hidup dan makhluk hidup yang lain. Tetapi lebih daripada itu, kita sekarang menghormati Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, yang selamatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang baru kami dengar. Kami berdoa supaya kami tidak hanya mau menikmati general grace, tetapi kami mau lebih jauh lagi menerima special grace dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.